Saudara-saudaraku yang terkasih, jumpa lagi bersama saya, Frater Gabriel Dion Klau, di dalam permenungan kita hari ini, Sabtu Suci, tanggal 3 April 2021. Marilah kita memulai permenungan kita pagi ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, kami bersyukur atas model kesetiaan-Mu kepada kehendak Bapa. Engkau bergulat dalam kesendirian, namun tetap setia dan taat pada misi perutusan-Mu. Kami mohon semoga melalui sabda-Mu ini, kami belajar untuk tetap setia dan taat pada setiap misi perutusan kami, sekalipun berada dalam situasi buruk. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, bersama Gereja Katolik Sejagat, hari ini kita merayakan Hari Raya Paskah, Yesus bangkit dari alam maut. Sabda Tuhan khususnya yang digemakan oleh penginjil Markus dalam narasi sabdanya hari ini menampilkan tentang sebuah dinamika kemuritan yang diperagakan oleh Maria Magdalena bersama teman-temannya. Bagi Markus, mereka ini disebut sebagai saksi pertama yang menerima kabar baik tentang kebangkitan Kristus yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Di sini malaikat Tuhan tampil sebagai perpanjang lidah Yesus untuk menyampaikan nubuat ini yang diwakili oleh Maria Magdalena bersama teman-temannya supaya pergi dan mengatakan kepada para murid supaya mereka mendahului ke Galilea, karena di sanalah mereka akan berjumpa dan bertemu dengan Sang Guru. Saudara-saudaraku yang terkasih, sukacita atau momen kebangkitan Kristus yang kita rayakan hari ini merupakan puncak dari seluruh perjalanan iman kita. Spirit kebangkitan memberikan makna yang sesungguhnya pada iman kita. Tanpa peristiwa kebangkitan ini, sia-sialah iman kita. Demikian kata Santo Paulus. Yesus yang bangkit dari alam maut sesungguhnya ingin menegaskan bahwa Dia adalah anak Allah. Dia berkuasa atas maut dan kematian. Dan karena itu, kisah kematian Yesus selama 3 hari di dalam kubur bukan semata-mata karena Ia tak berkuasa atas maut, tetapi secara sukarela Yesus ingin memberikan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Dia ingin menyelesaikan misi perutusannya dengan pertama-tama menyelesaikan atau membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Dan inilah yang mestinya menjadi dasar pijakan kita setiap kali kita merayakan peristiwa iman ini. Saudara-saudariku yang terkasih, sukacita Paskah yang kita rayakan ini menunjukkan bahwa maut akan dikalahkan oleh sebuah kehidupan yang baru. Bahwasannya meski manusia selalu diperbudak oleh dosa, tetapi berkat peristiwa kebangkitan Kristus, manusia dibebaskan dan dimurnikan menjadi anak-anak Allah. Manusia diangkat pada satu fase kehidupan yang baru berkat peristiwa kebangkitan Kristus. Dan inilah yang mestinya menjadi inti dari perjalanan kita mengikuti jejak Sang Guru yang telah dikemas dengan sangat baik dalam momen sukacita Paskah ini. Sebagai murid-murid Yesus yang bangkit, apa yang bisa kita belajar dari momen sukacita ini dan juga melalui seruan Markus yang digemakan dalam narasi sabdanya hari ini? Penginjil Markus menyediakan sebuah bingkisan kecil yang bisa kita bawa pulang sebagai hadiah dari momen Paskah ini, yaitu kembali ke Galilea. Apa maksudnya kembali ke Galilea? Maksudnya adalah peristiwa kebangkitan mengundang kita untuk kembali ke hidup kita yang semula, hidup kita yang murni, hidup kita yang bersih, yang sama sekali tidak diperbudak oleh dosa, yang hidup hanya berpaut pada kasih Allah. Yesus yang bangkit mengundang kita semua untuk memulai satu pola hidup yang baru, satu cara hidup yang baru, karena kita telah ditebus oleh dosa berkat peristiwa kebangkitan Kristus. Sebuah undangan untuk kembali ke Galilea tidak mengandaikan
kita terlepas dari perjuangan, terlepas dari penderitaan selama kita mengikuti Yesus. Dalam iman, kita yakin dan percaya bahwa seluruh perjalanan iman kita mesti berpuncak pada peristiwa kebangkitan Kristus. Sebab di dalam Dia dan hanya Dia, Yesus yang bangkit, kita semua diselamatkan dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita semua pergi ke Galilea untuk berjumpa dengan Sang Guru, karena di sana Dia telah menyediakan satu tempat yang istimewa bagi kita. Marilah kita semua memaknai momen sukacita peristiwa kebangkitan Kristus ini sebagai suatu fase hidup yang baru, supaya kita semakin bertumbuh di dalam kasih-Nya. Selamat Pesta Paskah, selamat merayakan peristiwa kebangkitan Kristus. Tuhan memberkati. Marilah kita menutup permenungan kita hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa di surga, kami bersyukur melalui peristiwa kebangkitan Putramu, Engkau menyatakan kasih-Mu yang tak terbatas. Semoga kami dipenuhi dengan sukacita ini dan tak pernah berpaling dari-Mu, agar kelak kami boleh berjumpa dengan-Mu di rumah yang kudus. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.